Hai bro-broku, selamat datang di Kismis Kisah Misteri. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, channel Bunda Raya bersama aku dan suami. Di konten kali ini kita akan sharing tentang hal-hal yang yang mistis gitu ya. Gitulah. Yang gitu Karena yang sesuai dengan tema konten kita kali ini, konten kita kasih nama konten Kismis. kisah misteri. Kalian penasaran? Tapi jangan lupa untuk terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share channel kita ini ya, biar channel kita terus berkembang. Ya, tanpa lama-lama nih, aku udah punya narasumbernya, yaitu suamiku sendiri. Siapa lagi bro? Nasib. Ternyata ayah punya pengalaman yang menyeramkan. Bukan menyeramkan ya, Ya, lebih ke aneh, terus ke spooky, kayak apa ya kan? Kalau dibilang ini halusinasi nggak mungkin juga gitu, karena emang karena ya, kejadian ya. karena dulu tuh benar-benar real banget gitu, nggak bangun dari mimpi juga gitu. Itu kayak gitu bro. Kalian siap mendengarkan cerita dari suamiku Siap nggak siap lah ya. di malam Jumat ini? Jangan nonton sendirian teman-teman. Berbahaya. Oke, kita langsung aja. Hayu. Nah, jadi ini tuh Bun, kejadiannya tuh bro ya, semasa kecil kayak gitu, umur 7 tahunan lah kurang lebih ya. Kan aku tuh dulu tuh tinggal, ya maksudnya aku emang sebenarnya orang kampung lah ya, tinggal di perkampungan gitu, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan kayak gitu kan, yang lebih kalau tiap malamnya teh lebih horor atau sunyi lah kayak gitu guys. Emang kejadiannya di mana ya? Gini guys, aku tuh tinggalnya sebenarnya di kampungnya tuh di Cirilin ya, di daerah Kabupaten Bandung kayak gitu kan. Nah, kejadiannya tuh di Bogor, di daerah Bogor, tapi di perkampungan juga kayak gitu juga. Nama kampungnya Jasinga. Dulu tahun 90-an tuh waktu SD kan format pendidikannya tuh kalau nggak salah 1 bulan ya dulu ya. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan ada libur sekolah tuh bisa nyampe sebulan kan liburnya kan. Nah, jadi kita tuh dulu tahun berapa ya, lupa sih kalau tahunnya, cuman aku ingatnya tuh waktu aku umur 7 tahun 8 tahunan lah guys ya, SD lah pokoknya. 97 97-an ada ya. 97. Jadi dulu tuh kalau misalkan libur sekolah gitu ya, aku gitu sama keluarga inti gitu ya, maksudnya ayah, ibu, saudara perempuan, cewek kayak gitu kan, itu kakak aku cewek. Karena dulu tuh aku masih 2 bersaudara bro, kalau sekarang kan udah 4 saudara ya, 4 bersaudara. Nah, kita tuh berempat biasanya, cuman nggak tiap tahun juga sih ya, maksudnya ya kali-kali lah kayak gitu, sekalian silaturahmi juga gitu kan ke saudara di daerah Bogor ya, tepatnya di perkampungan Jasinga kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, kita tuh ya pergilah ya ke sana, semuanya berjalan normal, kita pergi Bun, berempat kayak gitu kan. Dulu kan ya namanya transportasi ya gitu kan, namanya masih ekonomi masih ya di bawah kayak gitu kan, belum punya alat transportasi lah ya. Kalau sekarang kan banyak kan motor, mobil gitu kan, apalagi kalau sekarang kan enak lah gitu kan, ada mobil gimana gampang. Kalau dulu kita tuh naik umum Bun, waktu dulu tuh Pakai apa, bis? pakai bis cuma dari nanti di kota Bogor tuh masih jauh juga gitu ke perkampungan Jasinga. Itu emang itu pedalaman lah ya, disebut pedalaman juga enggak juga, tapi disebut bukan pedalaman, jauh juga gitu sih.
Jadi dari kota Bogor tuh ya bro ke kampungnya Singa tuh sekitar 2 jam sampai 4 jaman tuh. Lumayan jauh banget sumpah. Dan Bunda belum pernah ke sana. Pasti karena emang wah bun itu benar-benar jauh sih bener aslinya. Jadi dari kota Bogor tuh kita tuh naik angkot lagi gitu. Ada jurusan ke Jasinga 2 kali naik angkot kalau nggak salah. Nah udah gitu ya normal lah ya, biasa singkat cerita kita nyampe, kita biasa ketemu sama saudara di situ tuh. Kita punya saudara Wak kayak gitu kan ya, tante lah ya gitu. Jadi kakaknya ibu saya kayak gitu. Saudara sepupu juga banyak kayak gitu di sana kan. Kita biasa saling silaturahmi kayak gitu kan, nyampe itu kan semuanya normal sih, awalnya normal. Cuman pas besoknya Sampai ke sana ya kapan? Pagi, siang, sore? Kita tuh nyampe sore jam sekitar 5 lah ya. Malamnya berjalan seperti normal sih, malamnya normal. Sampai ke jam 3:30 itu masih ingat. Nah di sini lah mulai semuanya terjadi bun. 3:30 ya, maksudnya sebelum subuh lah kayak gitu kan. Ayah tuh sempet lihat jendela si kamar tuh terbuka guys. Si jendela kamar terbuka, dan terbukanya tuh bukan karena angin sih, karena angin tuh nggak ada yang masuk. Misalkan ada ini ya apa namanya, ventilasi terus gorden kayak gitu nggak bergerak sama sekali gitu. Cuman si jendela dia kebuka kayak gitu. Sontak kan aku tuh maksudnya tuh kalau bahasa Sundanya mah lilir lah kayak gitu ya, bangun agak sedikit setengah terbangun kayak gitu guys. Aku tuh bilang ke orang tua gitu kan, ke si mama tuh, "Ma itu kenapa jendela terbuka?" kata aku kan gitu kan. Oh iya gitu, langsung mama tuh langsung tutupin si jendela lagi. Udah beberapa menit kan kita tuh lanjutin tidur dulu lah ya, udah subuh kan agak lumayan masih lama lah, sejaman lagi gitu kan. Nah kebuka lagi dong si jendelanya. Aduh itu sama di yang kedua kali aku sendiri bun yang nutupin kayak gitu kan. Cuman pas yang ketiga kali kan itu kebuka lagi tuh, tapi pas sebelum ditutup kan di depan rumah tuh ada pohon rambutan tinggi banget bun di situ tuh. Wah guys, entah sebenarnya antara sadar nggak sadar juga sih aku ngelihat sesuatu guys. Lihat apa ya? Sosok ini sih kayak nenek-nenek pakai apa ya, kebaya zaman dulu sih yang lusuh kayak gitu kebayanya tuh. Ya. Dia tuh lagi kayak yang apa ya, ngerik tangkal kayak gitu, apa ya namanya, ngerik pohon kayak gitulah. Jadi si pohon tuh dikerik sama apa ya, dia tuh pegang apa gitu ya, aku tuh nggak jelas juga. Cuman aku tuh kan keburu takut gitu ya, jam segitu mana ada nenek-nenek kayak di luar ya, di luar rumah kayak gitu sebelum kan. Subuh ya. Udahlah aku tuh tutup, udah kejadian ditutup, kita maksudnya aku sendiri gitu ya lanjutin tidur. Bangun lah ya kita tuh jam 5 gitu kan, subuh udah mulai adzan kayak gitu kan, sholat guys, normal guys kesananya. Pagi itu jam 8-an lah ya, biasalah kalau anak-anak kan main kayak gitu kan. Nah kebetulan waktu itu tuh ada saudara perempuan juga seumuran kakak aku yang perempuan, si Teteh ya. Umurnya berapa ya, kelas 6 berapa tuh, 12 tahunan kan ya, seumuran gitulah. Mereka berdua tuh seumuran, sedangkan aku tuh yang paling kecil di situ teh ya, 7 tahun 8 tahunan lah, paling kecil lah pokoknya. Aku tuh paling dijailin lah pokoknya kayak dulu tuh. Nah kita tuh main bun, main bertiga dari jam 8 pagi main kita tuh ya. Cuman nggak lama sih main juga ya, maksudnya main ke bukan kampung juga ya, maksudnya beda RW atau apalah ya kayak gitu. Dekat lah, mainnya deket, biasa main gitu kan, lari-lari ya. Anak-anak kecil dulu makan main sonlah, main tali kayak gitu kan. Mana ada anak-anak kecil dulu main gadget kan, belum ada kan. Cuman sejam setengahan lah ya, sampai jam 9 kurang lebih, jam setengah 10 lah ya
kita tuh tengah 10-an itu tuh kita rencanain pulang. Nah di perjalanan pulang tuh biasalah ya namanya anak kecil gitu suka iseng kayak gitu kan. Nah yang paling diisengin teh aku tuh diisengin banget sama kakak aku yang berdua itu tuh. Jadi wah pokoknya dikecein atau di gimana lah, pokoknya yang bikin aku tuh kesel gitu. Mereka tuh lari-lari kayak gitu Bun, aku yang kejar kayak gitu kan. Aku kan paling kecil ya, larinya juga paling boyot kayak gitu. Apalagi aku tuh dulu pas kecil emang gendut Bun. Iya agak gendut lah kayak gitu bro, jadi larinya nggak kayak boy gitu. Nah kita itu lari ke jalan yang nggak biasa kita laluin kayak gitu bro. Jadi biasanya kita berangkatnya kita jalan yang normal gitu ya, yang selalu dilaluin. Nah pas pulangnya gitu tuh kayak yang muter kayak gitu ke arah jalan yang lebih sepi, dan di situ tuh ada area pesawahan lumayan gede juga, terus area perkebunan. And then pas di area persawahan itu aku tuh masih bisa kejar Bun. Itu teh masih bertiga itu. Masih bertiga. Habis pesawahan pas mau ke perkebunan, bukan perkebunan juga ya, kebun kecil lah milik tetangga kayak gitu. Mereka tuh udah nggak kelihatan guys, aku udah nggak bisa kejar mereka. Nah disitulah mulai kejadian yang benar-benar bikin aku ya sampai saat ini pun ayah tuh Bun ya belum bisa menjelaskan apa yang dulu terjadi itu kayak gitu, karena ayah belum pernah cerita ke siapapun juga gitu. Nah jadi pas di daerah kebun itu tuh aku udah nggak bisa ngejar mereka kan. Nah di situ tuh ayah tuh nemu 3 jalan. Yang satu di sebelah kiri itu jalan kecil ya, kayak jalan setapak kecil kayak gitu. Yang di tengah-tengah tuh jalan setapak juga sih, tapi yang agak besar. Nah yang sebelah kanan jalan besar, tapi dia lebih rimbun lagi juga gitu sih pohon-pohonnya teh ya kayak gitu. Nah, entah kenapa ya gitu, aku tuh kayak ada yang menggerakkan, ngedorong, terus di pikiran tuh udah lewat kiri aja kayak gitu. Kayak gitu, lewat kiri aja. Jadi seolah-olah aku tuh merasa didorong atau diarahkan untuk ke sebelah kiri kayak gitu. Ya udahlah, singkat cerita aku tuh masuk ya ke situ. Dan si teteh teh udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan. Pokoknya dari area persawahan udah nggak kelihatan lagi kayak gitu. Masuklah ya aku tuh ke area ya, ke jalan setapak yang kecil itu. Nah bro, pas aku masuk di situ tuh aku ngelihat si pinggir ya jalan itu kan kecil ya. Jadi pinggir-pinggirnya tuh kayak ini lagi bro, kayak labirin kayak gitulah. Tahu kan labirin, tapi cuman si pinggir-pinggirnya tuh bukan ini, jadi kayak pohon rimbun apa ya, baruntas apa ya bahasa Indonesianya ya, baruntas kayak pohon rambat yang suka ngehalangin pagar rumah kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu kan. Nah kayak gitu guys, tapi lebih tinggi lagi kayak gitu guys, sampai hampir nutupin atasnya juga kayak gitu. Ini sempet aneh juga, kok ada yang kayak gini gitu kan di daerah gini. Di situ tuh di depan tuh ya kurang lebih berapa meter ya, 20 meter adalah itu jalan itu tuh ya yang setapak itu tuh. Habis 20 meteran aku tuh keluar dari jalan itu tuh. Alhamdulillahnya tuh syukurlah ternyata di depan tuh jalan raya kayak gitu. Jadi jalan aspal tapi bukan jalan utama sih gitu. Jalan biasa normal, jadi sepi, makanya sepi kayak gitu. Makanya sepi asli, itu nggak ada orang sumpah guys. Tapi rumah-rumah ada. Rumah ada. Jadi pas aku masuk ke situ, ke jalan yang itu tuh aku kan langsung fokus ke jalan itu tuh. Ya udahlah, aku tuh punya patokan Bun ya bro, punya patokan bahwa aku kalau pengen nyampe ke rumah ya, karena di situ tuh aku tuh udah berpikir pas keluar dari situ, wah fix kayaknya aku tersesat kayak gitu. Karena aku benar-benar nggak kenal sama jalan itu gitu kayak gitu. Jadi pas di jalan itu tuh yang aneh dan bikin merindingnya tuh ya bro, jalannya tuh lurus banget Bun, lurus, nggak ada kanan kiri. Yang anehnya tuh, terus di kanan dan kiri itu rumahnya tuh ya
Duh, sumpah bro, merinding lihat bun, merinding banget ya kalau ingat itu. Kanan kirinya tuh ya rumahnya tuh sama semua. Tahu rumah panggung kayak gimana? Tahu. Rumah panggung, rumah zaman dulu yang panggung kayak gitu. Kanan kirinya tuh semua rumahnya kayak gitu bro. Jadi aku tuh sambil jalan lurus ke depan tuh ya, sambil lihat kanan kiri itu ya rumahnya sama semua kayak gitu bro. Dan aku tuh punya 3 patokan gitu kalau pengen sampai rumah teh. Rumahnya tuh warna biru, rumahnya tuh ya, rumah si saudara aku tuh kan. Terus ada pohon rambutan yang tinggi kan, yang waktu malam-malam kita ceritain tadi kan. Dan yang ketiga, warna pagarnya tuh warna hijau. Itu jadi patokan banget pokoknya ya. Dan ayah tuh sambil lihat kanan kiri itu karena emang untuk mastiin juga bahwa ya ini bener nggak rumahnya, ini bener nggak. Tapi ternyata setelah disadari ya itu tadi. Tapi sambil jalan nggak itu? Si rumahnya tuh sama semua kayak gitu. Gimana? Sambil jalan nggak itu ayah melewati? Iya, sambil jalan. Atau diem gitu? Sambil jalan karena ya mau kemana lagi, karena itu jalan satu-satunya. Itu mau ke kanan ke kiri nggak ada jalan lagi, cuman ada rumah pinggir-pinggir rumahnya tuh ya kayak gitu sama semua, rumah panggung semua. Tapi nggak ada orang sama sekali? Nggak ada bun, sumpah ini mah aku mah nggak ngada-ngada, sumpah ini mah. Terus Dan ayah tuh jalan padahal ayah tuh ngerasa itu tuh jalannya nggak terlalu lama bro. Nggak terlalu lamanya tuh, jadi mungkin 10 menit 20 menitan lah ya. Terus jalan ke depan sampai di ujung jalan aku tuh kaget. Kenapa kagetnya bun? Kenapa? Di depan aku tuh jurang kayak jurang aja gitu. Iya. Di depan hutan Buntu aja buntu, itu. udah buntu, nggak bisa kemana-mana lagi. Ayah tuh udah hilang gimana ya, udah hopeless lah kayak gitulah, hilang harapan maksudnya. Aduh aku gimana, pengen pulang kayak gitu kan, sedangkan ini tuh jalan nggak ada lagi kayak gitu. Itu udah nangis senangis-nangisnya gitu ya, sampai beberapa detik setelah ayah nangis itu ada yang nepuk pundak ayah dari belakang. Siapa? Ingat gak yang waktu subuh yang ada di luar rumah dekat pohon rambutan? Yang nenek-nenek itu? Nenek itu ya. Masih ingat jelas bajunya, dia pakai kebaya yang lusuh. Terus si rambutnya udah putih banget gitu ya. Mukanya tuh muka yang sepat tuh apa sih? Pucat. Mukanya tuh muka yang pucat. Dan dia tuh sambil senyum kayak gitu, senyum. Aku ingat banget pun itu pun. Dia pakai bahasa Sunda ya. Kalau misalnya aku pakai bahasa Sunda kayak gini nih. Hari ujang nuju naon di dieu cenah. Ayo cenah ngiring jeung emak ayo cenah wih. Itu lembut banget bahasanya. Cuman ya aku kagetnya tuh karena yang aku lihat tuh ya nenek-nenek yang pas malam teh abun kayak gitu. Tapi mau nggak mau gitu, aku juga kayak yang ya udahlah, mau nggak mau gitu ya, namanya anak kecil gitu kan ya, mau dibawa kemana-mana juga kan kayak gitu bro. Dan yang benar-benar bikin terkejutnya tuh apa, jadi pas aku diajak sama nenek itu ya, dipegang tangan aku, dipegang bro. Aku masih ingat banget itu dipegang. Yang bikin aku shock beratnya tuh apa, cuman beberapa langkah ke belakang. Oh jadi itu putar balik Iya, itu? putar balik. Aku langkah ke belakang, udah ada di belakang rumah. Di belakang rumah bun. Jadi ada dapur kan, biasa kan rumah-rumah Sunda kayak gitu kan, dapur belakang itu ada pintu buat ke halaman belakang rumah kayak gitu. Aku lewat situ bro, pulang ke rumah tuh lewat belakang rumah. Aduh itu ngerasa leganya, cuman pas aku lihat ke belakang ya, nenek tadi tuh udah nggak ada bun.
nggak ada bro. Baru aja aku tuh yang masih channel masuk katanya gitu. Aku baru aja mau buka pintu ngeliat ke belakang dia udah nggak ada bro. Aku benar-benar sepucat-pucatnya itu pulang ke rumah. Aku lewat belakang, pas masuk ke rumah tuh aku masih ingat tuh bahwa di situ tuh ada si mama gitu ya, lagi setrika baju. Terus aku ada di situ ya, tante dan 2 orang yang nyebelin tadi itu ya, kakak aku lagi pada nonton bro. Gila nggak? Sumpah parah banget itu. Padahal, nah maksudnya gini. Jadi pas di rumah itu tuh yang bikin aku terheran-heran sampai sekarang tuh ini gini bro. Aku tuh kan main jam 8 pagi. Sampai jam 9:30 10-an. Terus pulang. Nah di perjalanan tuh ya, kalau diperkirakan dengan menit nggak akan beberapa jam itu bro. Paling jam Sebentar. 10 jam 11-an lah gitu ya, tersesatnya sekitar segituan. Karena memang ayah ngerasa sebentar banget gitu, sebentar banget sumpah itu. Pas lihat jam berapa coba, 5:30 bro. 5:30 sebelum maghrib. Iya, 5:30. Lama banget itu ya. Iya, makanya ya jadi kayak yang gimana ya, aneh aja gitu. 5:30, bayangin belum makan pagi ya kan, sampai 5:30 tapi nggak merasa lapar. Terus main cuma sebentar kan ya, sampai jam 9:30-an tersesat sebentar itu kan, pas jalan di jalan yang itu juga kan cuma 10 menit 20 menitan yang ayah rasa gitu ya dulu. Tapi pas nyampe rumah 5:30 bro, ngeri. Aku terus di situ tuh ayah nggak cerita karena aku tuh dulu waktu kecil tuh bukan orang yang suka ceritain apa-apa gak gitu bro. Jadi orang tuh tipe anaknya tuh yang lebih pendiam gitu, memendam sesuatu kayak gitu sih. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadi sampai saat ini pun ayah belum pernah nyeritain cerita ini ke keluarga ayah sendiri ya gitu. Cuman bunda aja berarti Itu bunda. Barusan ini juga. Kayak gitu. Dan pas malamnya ya bro, ada lagi nenek-neneknya sambil pas mau tutupin jendela gitu ya, si mama pas mau tutupin jendela kata si ibu tuh, Lang, tutupin jendela lagi katanya gitu kan, tutupin jendela. Aku yang tutupin bro, aku lihat neneknya lagi dadah. Ya kayak gitu sih bro ceritanya. Sebenarnya masih banyak sih kejadian-kejadian aneh yang maksudnya kejadian aneh, terus sosok penampakan sebenarnya banyak aku juga. Cuman ya untuk kali ini gitu, untuk membuka sesi konten mistis kismis kita gitu ya, aku ceritain yang ini dulu aja deh. Jadi biar berurutan gitu, dari mulai aku kecil terus nanti beranjak dewasa kayak gitu guys. Ya kayak gitu sih ya. Ya, oke teman-teman, itu tadi cerita dari suamiku pas waktu masih kecil. Ya mungkin bukan suamiku aja sih, pasti kalian juga pasti ada punya yang cerita masing-masing atau ada yang sama pernah ngalamin juga gitu. Ya kalau berkenan kalian bisa kirim lewat email cerita kalian yang ya kayak gitu, yang aneh, yang horor atau ya nanti kita ceritain lagi di sini kayak gitu. Terus ya mau video atau foto juga boleh kalian kirimkan berikut dengan deskripsinya lah ya. Nanti kita pasti tayangin di channel kita gitu. Ya terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton channel kita, apalagi di konten yang baru dari kita ini, konten kismis, kisah misteri. Semoga malam Jumat kalian lebih indah gitu ya dengan cerita-cerita dari kita. Jadi nanti kedepannya kita bakalan konsisten kalau tiap malam Jumat tiap kita malam bakal Jumat bawain kita. konten kismis kita kayak gitu. Tuh. Terus dukung channel kita ya guys ya. Oke teman-teman, sekian konten kita kali ini di malam Jumat ini. Semoga setiap konten yang kita bawakan bisa menghibur kalian dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Insya Allah setiap malam Jumat kita akan konsisten untuk membawakan konten kismis ini.
Ya. Oke? Ya, jaga kesehatan dimanapun kalian berada dan ketemu kita di video selanjutnya. Bye.